Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihatun Nurul Khairo dengan NIM 1713142201. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan CSR di PT Graha Prima Sukses Mandiri atau Graha Trans, di mana presentasi kali ini guna untuk memenuhi penugasan mata kuliah kebijakan publik dengan dosen pengampu Bapak Ayatullah Michel Musyafi'i, SEAKMAK. Dan pertama-tama dimulai dari latar belakang perusahaan Graha Trans, di mana PT Graha Trans ini merupakan perusahaan logistik nasional dengan lebih dari 1.000 unit truk dan jaringan bisnis yang luas. Pada tahun 2023, perusahaan menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 40% dan laba bersih sebesar 100% melalui ekspansi armada. Namun, pertumbuhan ini meningkatkan konsumsi bahan bakar fosil dan berpotensi memperburuk polusi udara, mengaruhi kesehatan masyarakat, dan reputasi perusahaan. Untuk mengatasi dampak lingkungan, Graha Trans mengimplementasikannya dengan melakukan kebijakan CSR, di mana kebijakan CSR sendiri atau Corporate Social Responsibility itu merupakan suatu konsep di mana perusahaan memiliki tanggung jawab yang tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, konsumen, masyarakat sekitar, dan juga lingkungan hidup. Dan PT Graha Trans ini mengimplementasikan kebijakan CSR-nya yang lebih berfokus kepada mitigasi dampak lingkungan serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa komitmen perusahaan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Tujuan presentasi pada kali ini antara lain juga untuk menganalisis kebijakan dan pelayanan publik di PT Graha Trans, yaitu kebijakan CSR, lalu menilai efektivitas kebijakan CSR di PT Graha Trans, dan mengidentifikasi permasalahan apa saja yang dihadapi oleh PT Graha Trans dalam mengimplementasikan kebijakan CSR. Dimulai dari materi pertama, yaitu mengenai analisis efektivitas kebijakan. PT Graha Prima Sukses Mandiri atau Graha Trans telah menunjukkan upaya serius dalam menerapkan kebijakan Corporate Social Responsibility atau CSR yang berorientasi pada keberlanjutan dan dampak jangka panjang. Evaluasi berdasarkan indikator efektivitas ini menggarisbawahi komitmen perusahaan terhadap efisiensi operasional, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Analisis efektivitas ini terdiri dari yang pertama itu efisiensi penggunaan energi. Pada tahun 2024, konsumsi energi tercatat sebesar 794,77 GJ dengan intensitas 1,85 GJ per miliar rupiah. Meski ada upaya seperti penggantian lampu LED, efisiensi ini juga belum begitu optimal dan perlu ditingkatkan lagi melalui evaluasi kuantitatif serta perluasan inisiatif ke area operasional utama seperti pool dan armada logistik. Lalu yang kedua, ada jumlah limbah yang dihasilkan. Total jumlah limbah oli bekas mencapai 27.200 liter pada 2024, namun tidak ada insiden tumpahan limbah B3 maupun non-B3. Praktik pengembalian limbah ke produsen dan daur ulang oleh pihak ketiga menunjukkan efektivitas tinggi dan komitmen pada prinsip ekonomi sirkular dan menjadikannya sebagai model praktik berkelanjutan di sektor publik. Lalu ada entitas emisi gas rumah kaca atau GRK. Emisi GRK ini mencapai 66.051,6 CO2 per miliar rupiah pada tahun 2024 dengan kontributor utama berasal dari pembakaran kendaraan bermotor. Langkah mitigatif seperti pengadaan armada baru yang lebih efisien dan pelaksanaan uji emisi berkala menunjukkan arah kebijakan yang tepat. Namun, rasio emisi terhadap pendapatan masih tinggi.
sehingga diperlukan pendekatan yang lebih progresif seperti perluasan pelatihan eco-driving dan bahan bakar alternatif, serta digitalisasi sistem monitoring emisi secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan dampak lingkungan dan pemanfaatan teknologi. Geraha Trans menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola dampak lingkungan dengan mengoptimalisasi armada, rute, dan transport management system atau TMS. Penggunaan teknologi dan pelatihan eco-driving menunjukkan kemampuan signifikan juga. Lalu berikutnya yaitu integrasi dengan TPB atau SDGs atau fokus lingkungan. Geraha Trans menunjukkan komitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Inisiatif mereka yang meliputi pengurangan dampak lingkungan, terutama pada emisi dan pengelolaan limbah, serta efisiensi energi secara jelas berkontribusi pada beberapa TPB. Contohnya yaitu upaya pengelolaan limbah dapat selaras dengan TPB 12,5 yaitu pengurangan produksi limbah, sementara pengurangan emisi dan efisiensi energi mendukung aksi terhadap perubahan iklim. Analisis efektivitas ini menunjukkan bahwa Geraha Trans telah menerapkan kebijakan CSR yang solid dengan fokus pada keberlanjutan dan dampak nyata bagi pemangku kepentingan. Area transparansi dan pelaporan bisa juga menjadi fokus perbaikan untuk lebih menguatkan efektivitas kebijakan CSR mereka. Lalu berikutnya mengenai temuan dan permasalahan. Meskipun PT Geraha Trans telah menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui kebijakan CSR ini, namun tetap saja terdapat temuan dan permasalahan yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Di antaranya yaitu peningkatan intensitas penggunaan energi. Meskipun konsumsi energi tercatat sebesar 376 GJ pada tahun 2023, efisiensi terhadap pendapatan belum juga membaik. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan efisiensi energi belum sebanding dengan peningkatan volume operasional. Faktor-faktor yang diduga berkontribusi meliputi ketergantungan pada kendaraan konvensional berbahan bakar fosil, pemanfaatan data TMS yang belum maksimal, dan belum diterapkannya indikator kinerja energi sebagai bagian dari pengukuran efisiensi muda. Lalu yang kedua ada keterbatasan kendaraan listrik komersial. Biaya investasi awal yang tinggi untuk kendaraan listrik komersial, keterbatasan infrastruktur pengisian daya, dan isu jangkauan operasional menjadi kendala utama dalam implementasi teknologi rendah emisi. Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan ekonomi dalam upaya dekarbonisasi armada transportasi perusahaan. Lalu yang ketiga ada konsistensi dalam pengelolaan limbah. Permasalahan ini diidentifikasi merupakan belum konsistennya pengelolaan limbah, khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3K, seperti oli bekas dan lain sebagainya, belum konsisten di seluruh operasional. Walau belum ada insiden tumpahan besar, ketidakkonsistenan pencatatan, pemilahan, dan daur ulang dapat menimbulkan resiko lingkungan dan reputasi. Dari ketiga temuan dan permasalahan tersebut, berikut merupakan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan perusahaan untuk terus meningkatkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi energi yang terukur. Menyarankan audit energi berkala untuk mengidentifikasi area hemat energi terbesar. Implementasi program terukur seperti penggunaan sensor gerak untuk pencahayaan, optimasi rute pengiriman untuk mengurangi konsumsi BBM, serta eksplorasi ke teknologi energi terbarukan, misalnya seperti panel surya di fasilitas gudang, akan meningkatkan efisiensi secara konkret. Lalu yang kedua yaitu investigasi dan mitigasi kendala kendaraan rendah emisi. Diperlukannya studi kelayakan dan riset pasar komprehensif untuk menemukan solusi ekonomis bagi kendaraan yang rendah emisi, termasuk potensi intensif pemerintahan atau kemitraan. Jika transisi penuh ke kendaraan listrik yang belum memungkinkan,
fokus harus dilakukan pada perawatan armada yang ada untuk memaksimalkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Lalu pengelolaan limbah yang proaktif dan transparan. Lanjutkan praktik pengelolaan limbah yang ketat dan pertimbangkan sertifikasi pengelolaan limbah eksternal untuk kredibilitas. Publikasikan data limbah secara lebih rinci dalam laporan keberlanjutan, termasuk kategori limbah yang belum tercatat untuk meningkatkan transparansi. Lalu rekomendasi yang terakhir yaitu melakukan peningkatan kesadaran dan pelatihan karyawan dengan memperkuat program pelatihan karyawan terkait isu lingkungan seperti praktik mengemudi hemat energi, pengelolaan limbah yang benar, dan pentingnya mengurangi jejak karbon. Melibatkan karyawan dalam inisiatif lingkungan akan membangun budaya keberlanjutan yang kuat. Lalu kesimpulan dari yang sudah saya paparkan pada presentasi kali ini, kesimpulannya yaitu PT Geraha Trans menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan, berhasil mencapai pertumbuhan bisnis sambil mengelola dampak lingkungannya. Mereka juga menerapkan praktik yang baik seperti optimalisasi penggunaan energi, pengelolaan limbah efektif, dan pemanfaatan transport management system atau TMS untuk efisiensi operasional dan pengurangan emisi. Selain itu, komitmen terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan atau SDGs dan program kompensasi sosial lokal memperkuat posisi mereka sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. Namun, Geraha Trans masih juga menghadapi tantangan seperti peningkatan intensitas energi, keterbatasan listrik kendaraan karena biaya yang tinggi, dan inkonsistensi pengelolaan limbah, dan ada juga ruang untuk perbaikan dalam transparansi dan pelaporan data lingkungan. Dan secara keseluruhan, Geraha Trans telah membangun fondasi CSR yang solid dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Ya, berikutnya merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk eh, mengerjakan laporan dan presentasi pada kali ini. Beberapa di antaranya yaitu laporan tahunan Geraha Prima tahun 2024, Undang-Undang Nomor 40, 32, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.